Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Serangan Roket Teroris Hantam Kabul, Afghanistan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arbang Iya Satriani selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Internasional sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi dalam video ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa nonton video presentasi kami. Baik, langsung saja kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizka Hasnaeka Putri, NPM 10080019235. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa dengan NPM 10080019218. Saya Alia Nabila Putri Lois dengan NPM 10080019229. Perkenalkan, nama saya Resi Putri Aulia, NPM 10080019248. Nama saya Salsabila Rizky Fitriani, NPM 1008080192239. Nama saya Putri Rahayu dengan NPM 10080819245. Berita yang kami pilih yaitu roket meledak dekat area diplomat asing di Kabul, Afghanistan, 5 orang tewas, yang bersumber dari media berita online Liputan 6. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu mengapa kami memilih berita dari kasus ini untuk dipresentasikan. Alasan kami memilih berita dan tema ini karena berita ini berisikan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok radikal kepada suatu negara. Kemudian penyerangan itu berada di wilayah kedutaan besar asing. Terlihat bahwa ini merupakan upaya penghancuran sebuah negara dan pastinya melibatkan organisasi internasional untuk penanggulangannya. Jadi intinya kami memilih berita ini karena merupakan berita terkini yang sedang hangat diperbincangkan, dan juga berita ini merupakan kasus pelanggaran internasional yang mana berkaitan dengan mata kuliah kami yaitu Komunikasi Internasional. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat kronologis dari berita yang berjudul Roket meledak dekat area diplomat asing di Kabul, Afghanistan, 5 orang tewas yang diberitakan oleh liputan6.com. Pada tanggal 21 November 2020 telah terjadi beberapa ledakan roket di Kabul, Afghanistan. Ledakan itu terjadi di dekat kompleks diplomat asing beraktivitas. Sebelumnya roket-roket itu dipasang oleh teroris di truk yang berukuran kecil yang ditembakkan ke arah pemukiman warga. Dari serangan roket tersebut, setidaknya 5 orang tewas dan 21 orang dilarikan ke rumah sakit. Selain serangan dari kelompok-kelompok pemberontak yang terus meningkat, terlebih sejak perundingan damai antara Taliban dan pemerintahan Afghanistan yang mandek, pihak Taliban sendiri membantah telah terlibat dari aksi penyerangan tersebut. Namun kelompok ISIS mengklaim bahwa mereka telah bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Kabul, termasuk juga serangan yang terjadi di Universitas Kabul. Akibat kejadian itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak semua pihak terkait untuk segera bertindak guna menghentikan kekerasan di Afghanistan karena kekerasan akan mengikis perdamaian dan kepercayaan di antara rakyat Afghanistan. Selanjutnya, teman-teman saya akan menganalisis berita ini dari beberapa perspektif. Di antaranya yaitu perspektif diplomatik, propaganda, jurnalistik, dan hubungan internasional. Ini saya akan menjelaskan perspektif diplomatik. Apa sih itu perspektif diplomatik? Perspektif diplomatik biasanya dilakukan untuk mempererat hubungan antara negara, memperkuat posisi negara lain secara global, atau bahkan memperbaiki dan meningkatkan reputasi sebuah negara. Lalu, bagaimana sih perspektif diplomatik pada kasus ini? Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengunjungi Afghanistan dengan langsung bertolak ke Istana Haram Sarai yang dijemput oleh helikopter militer. Tujuan
Yusuf Kala ini sendiri yaitu untuk membantu perdamaian dan mempererat hubungan antara pemerintah setempat dan Taliban. Selain itu, juga kedatangan Yusuf Kala ke Kabul sangat dinantikan pihak otoritas Afghanistan, karena pemerintah Afghanistan berharap Yusuf Kala beserta ulama-ulama di Indonesia bersedia untuk memfasilitasi dialog antara pihaknya dengan faksi Taliban, demi mengakhiri konflik kekerasan yang semakin meningkat di negara tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada perspektif propaganda. Nah, propaganda ini sering disebut juga sebagai psywar, yaitu sesuatu untuk mempengaruhi tingkah laku atau sikap melalui media massa untuk membentuk opini khalayak agar tujuan tercapai dengan cara apapun yang bersifat bebas menilai. Nah, dalam kasus ledakan yang terjadi di Afghanistan ini, propagandanya menyatakan bahwa ISIS adalah sebuah kelompok yang sangat kejam karena telah melakukan penyerangan yang sangat bahaya untuk situasi dan tentunya untuk perdamaian. Dengan penyerangan ISIS ini telah menyebabkan 5 orang tewas dan 21 orang dilarikan ke rumah sakit. Nah, dalam perspektif propaganda ini, menurut George dan Frederick, ada 7 teknik propaganda, yaitu name calling, glittering generalities, transfer, lalu testimonial, plain folks, card stacking, dan bandwagon. Nah, untuk kasus ini, teknik propagandanya yaitu name calling. Name calling itu memberikan nama jelek kepada pihak lain sehingga kita menjadi benci dan menolaknya. Nah, maka dari itu dalam hal ini nama ISIS karena nama ISIS tidak ada penyensoran sebagai pelaku penyerangan ini, bisa dikatakan teknik yang digunakan itu adalah name calling. Mungkin segitu saja pembahasan perspektif propaganda dari saya. Selanjutnya akan dibahas perspektif jurnalistik. Saya akan menjelaskan tentang perspektif jurnalistik dari berita tersebut. Sebelumnya, perspektif jurnalistik adalah studi tentang berbagai macam interaksi yang lebih bersifat mass-mediated communication yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, dan tingkat perkembangan ekonomi. Ledakan bom di Afghanistan telah menjadi salah satu berita topik utama internasional. Berita diambil dari Liputan 6. Berikut adalah analisis perspektif jurnalistik terhadap berita tersebut. Dilihat dari mass-mediated communication, berita tersebut adalah suatu bentuk komunikasi massa yang telah termediasi. Oleh karena itu, dalam berita tersebut dilakukan terjemahan bahasa yang bertujuan agar dapat berinteraksi. Komunikasi netral. Komunikasi yang digunakan dalam berita Liputan 6 menggunakan komunikasi netral tanpa menambahkan atau menginterpretasikan ke dalam bahasa yang berbeda, ataupun terjadi perubahan kata atau kalimat. Saluran media internasional berdasarkan perspektif jurnalistik. Berita tersebut diakses melalui saluran khusus berita internasional pada 8 Liputan 6. Bersifat objektif. Berita dalam Liputan 6 bersifat objektif di mana berita tersebut memberikan fokus untuk menyampaikan informasi atau pesan mengenai kasus roket meledak di Afghanistan dengan sumber utama Reuters. Tidak ada manipulasi hasil berita karena berita tersebut berdasarkan kejadian yang sesungguhnya dengan sumber informan yang tepat. Jadi di sini saya akan membahas mengenai analisis kasus berdasarkan perspektif hubungan internasional. Perspektif hubungan internasional adalah pandangan mengenai segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, serta kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan, dan proses-proses yang menentukan cara hidup, bertindak, dan berpikir manusia. Tujuan dari hubungan internasional yaitu mempertahankan kedaulatan sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari suatu negara. Kasus ledakan yang terjadi di Kabul, ibu kota Afghanistan ini dapat dianalisis menggunakan perspektif hubungan internasional karena berisi tentang isu terorisme dan isu senjata pemusnah massal di kancah internasional. Berdasarkan perspektif hubungan internasional, kasus ini telah membahayakan kehidupan, merugikan negara yang terkait, serta memecah belah hubungan antar bangsa. Oleh karena itu, fungsi dari dijalinnya hubungan internasional pada kasus ini yaitu untuk mencari jalan keluar dari kasus ini, di mana jalan keluarnya adalah mempererat dan memperbaiki hubungan antar negara yang terkait konflik. Selanjutnya, ada pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan
berita dan tema yang kami presentasikan, yaitu pertanyaannya, apa dampak bagi Indonesia terhadap kasus terorisme di Afghanistan ini? Jawabannya, jika konflik serangan terorisme kepada Afghanistan ini semakin meluas, maka Indonesia kemungkinan terimbas dengan dampak keamanannya, termasuk terkait bangkitnya sel-sel tidur kelompok negara Islam yang dimaksud ISIS berada di Indonesia. Kesimpulan dari analisis yang sudah kami lakukan dari berita yang berjudul Roket Meledak Dekat Area Diplomat Asing di Kabul, Afghanistan, 5 orang tewas, terdapat 4 macam perspektif yang ada dalam komunikasi internasional. Dari perspektif diplomatik menjelaskan terkait dengan adanya peristiwa di Indonesia melakukan kunjungan yang diwakili oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membantu perdamaian dan mempererat hubungan antar pemerintah setempat dan Taliban. Yang kedua, ada perspektif jurnalistik, bahwa berita yang diberitakan oleh liputan6.com tersebut menggunakan komunikasi yang netral, menggunakan saluran media internasional, dan bersifat objektif. Dan yang ketiga, ada perspektif propaganda yang menjelaskan dalam kasus ledakan yang terjadi ini dilakukan oleh ISIS penyerangan roket terkait proses perdamaian antara pihak Taliban dan pemerintahan Afghanistan dengan teknik yang digunakannya yaitu name calling. Dan yang terakhir itu dari perspektif hubungan internasional, menjelaskan kasus ledakan ini termasuk terorisme dan isu senjata permusuhan massal yang mana merupakan isu yang dibahas dalam hubungan internasional. Sekian penyampaian video presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.